Talks. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Oke, di sini kita akan lanjut pembahasannya mengenai C4G. Nah, di sini kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi yang membangun antara eutran dan EPC. Jadi fungsinya itu apa aja sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan supaya teman-teman bisa nyangkut ya fungsi-fungsinya. Oke. Yang pertama, kalau kita sudah belajar mengenai jaringan C4G ya sebelumnya, dia kan terdiri dari komponen-komponen seperti ini. Nah, komponen-komponen itu juga mempunyai layering-layering, teman-teman. Jadi seperti ini, oke? Nanti jadinya kan dari user atau dari UA itu kan menggunakan gelombang radio, ya ini misalnya usernya, menggunakan gelombang radio menuju si anode B ya kan? Nah, si anode B ini sendiri dia mempunyai beberapa layer. Jadi layernya banyak sekali, physical, MAC, RLC sampai ke intercell RRM. Nah, ini akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Oke, di sini kita akan belajar dulu tentang fungsinya dulu, baru detailnya. Nah, kemudian di bagian si core network, ya, di bagian sebelah sini dia juga mempunyai layer-layer sendiri. Nah, bisa kita bandingkan bahwa layer-layer yang terdapat di dalam core network dan di dalam si access network atau radio access networknya itu lebih banyak keran kan, ya kan? Maka dari itu yang sebenarnya tuh yang berfungsi untuk merubah jaringan, apakah jaringan itu 4G, 3G, atau 2G itu merupakan pada jaringan RAN-nya. Karena apa? Karena pada jaringan RAN ini terdapat dua komponen, teman-teman, ya. Jadi dalam si inode B itu terdapat dua komponen. Ada yang namanya RRU. Pasti di sini teman-teman sudah hafal kan, karena kan saya sudah menyinggung ini berkali-kali dari video pertama saya tentang jaringan, ya kan? Dari video protokol dan bersinyalan itu benar-benar saya mengecamkan ini anode B itu berkali-kali ada RRU atau RRH dan ada BBU. Nah, kalau misalnya RRU itu untuk modulasi seperti QPSK atau QAM. Nah, kalau BBU itu untuk multiplexing. Ya, yaitu OFDMA kalau misalnya jaringan 4G. Nah, nanti dalam RRU atau RRH ini terdapat slot-slot. Jadi ini merupakan sebuah perangkat yang kalau misalnya dibuka tuh banyak slot-slotnya. Nah, slot-slot inilah yang akan mengisi jaringan 2G, 3G, atau 4G gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya jaringan itu pengen diaktifkan, tinggal aktifkanlah si slot-slot bagian sini. Itu. Nah, maka dari itu, karena dia fungsinya tuh kompleks seperti ini, layernya juga semakin banyak gitu teman-teman. Oke. Nah, pada video sebelumnya juga kita telah belajar ya, bahwa terdapat dua proses ketika kita ingin membangun sebuah jaringan, yaitu pertama proses signalingnya terlebih dahulu, di mana signaling akan dilakukan oleh perangkat MME. Kalau signaling di sini kita bikinnya tuh garis putus-putus ya. Nah, ini merupakan signaling. Ya, di sini kita belah aja deh, kita belah seperti ini. Nah, jadi pokoknya dari sini sampai sini tuh termasuk signaling ya. Oke. Dari sini ke sini tuh berbeda ya, teman-teman. Kalau misalnya dari sini ke sana itu merupakan bagian signaling atau control plane. Dan bagian dari sini ke sini itu merupakan user plane atau menggunakan data untuk membawa datanya. Kalau misalnya control plane itu untuk signalingnya. Nah, nanti selain control plane dan user plane ya, antara signaling dan data ini juga akan dibagi secara seperti ini, secara vertikal, yaitu AS dan non AS. Oke, di sini saya rubah warnanya supaya teman-teman paham. Jadi di sini adalah AS dan di sini adalah non AS. Apa itu AS? Jadi AS adalah singkatan dari akses stratum. Apa itu akses stratum? Jadi akses stratum adalah sebuah AS di mana dia bisa mempunyai dua fungsi sekaligus ya.
dia mempunyai dua fungsi sekaligus. Fungsi apa sih yang dimaksud di sini? Jadi fungsi yang dimaksud di sini adalah fungsi untuk melakukan signaling, oke, atau melakukan control plane, dan fungsi untuk melakukan transfer data atau user plane. Nah, di mana yang bisa mengatur control plane dan user plane ya di dalam jaringan 4G ini adalah bagian sebelah sini. Oke? Jadi si E0 B ini ya, satu E0 B ini dia bisa mengontrol bagian si signaling sebelah sini ya, control plane dan juga user plane, karena kedua-dua control plane dan user plane ini masuk ke dalam perangkat yang sama, yaitu E0 B. Maka dari itu dia disebut juga dengan AS. Oke? Because dia bisa mengatur dua fungsi sekaligus. Nah, kalau yang saya non AS, dia fungsinya tuh berbeda, teman-teman. Jadi perangkatnya berbeda. Antara signaling dan user plane itu pasti berbeda. Ya, dia mempunyai MMS sendiri dan dia juga mempunyai SGW dan PGW sendiri. Oke, ini merupakan dua dunia yang berbeda. Nah, ketika dunia itu jadi satu, maka dia dinamakan dengan AS dan dia menggunakan E0 B. Oke? Jadi seperti ini perbedaannya. Jadi kalau misalnya sebelah sini AS, ini non AS, dan sebelah non AS ini dibagi menjadi dua. Ya, sebelah sini adalah bagian control plane dan sebelah sini adalah bagian user plane. Nah, itulah fungsi-fungsi yang membangun antara EUTRAN dan EPC. Oke, di mana nanti si E0 B ini juga dia berfungsi sebagai paging ya, teman-teman. Jadi banyak banget dah fungsi di dalam si RAN ini. Maka dari itu kita akan membahas Open RAN nanti, teman-teman, pada video selanjutnya. Oke, Open RAN. Karena fungsi RAN ini sangat kompleks, maka dari itu kita akan membahas Open RAN. Tapi sebelum ke Open RAN, kita belajar dulu RAN-nya gitu. Nanti di bagian RAN ini dia akan melakukan fungsi paging. Apa sih fungsi paging? Jadi paging adalah menentukan user itu akan di-cover oleh BTS mana sih? Oleh E0 B mana sih? Jadi kan E0 B itu kan udah banyak ya. Site-site itu kan udah banyak. Nah, nanti kalau misalnya usernya sebelah sini, dia akan menentukan apakah usernya ini pengen ke sana, atau ke sana. Nah, itu dinamakan dengan si paging. Oke? Nah, seleksi ini tuh gunanya adalah untuk mendapatkan sinyal yang terbaik atau sinyal yang tertinggi. Nah, ketika kalian nelpon sama teman kalian, tiba-tiba tuh kayak sinyalnya tuh kurang bagus, pasti kalian kocok-kocok ya kan? Kalau nggak kalian main internet nih, kalau misalnya kalian main internet tiba-tiba lemot nih, HP itu kan kalian kocok-kocok, karena itu sebenarnya salah, teman-teman. Karena kocok-kocok itu tidak berpengaruh terhadap proses paging atau pencarian sinyal yang terbaik. Nah, untuk mencari sinyal yang terbaik yang bagus yang dilakukan oleh user adalah mematikan handphonenya, oke? Atau meng-off-kan handphonenya. Nah, kalau ketika dia meng-off-kan, maka handphone ini ketika dia nyala, dia akan melakukan paging lagi. Beda kalau misalnya kita kocok-kocok. Kalau misalnya kita kocok-kocok, dia pasti masih di sini-sini aja gitu, nggak berubah ke not B yang lain. Tetapi kalau misalnya kita matikan, pasti dia akan berpindah, yang tadinya di sini dia akan berpindah mana sih site yang menghasilkan daya yang tertinggi di sini gitu, teman-teman. Nah, itu merupakan fungsi-fungsi yang membangun antara EUTRAN dan EPC. Oke, semoga teman-teman paham tentang pembahasan saya kali ini. Pada video selanjutnya, sesuai dengan agenda, kita akan membahas interkoneksi yang terdapat di jaringan C4G dan juga CSFB dan VoLTE. Oke, sebelah sini. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Goodbye. It's 5:50 something and I feel so empty inside.